Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizky Hanasyamini Putri. Saya kelas dari D3 Manajemen Pemasaran 4401 dengan NIM 6704202112. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah periklanan di dunia maupun di Indonesia. Nah, untuk yang pertama kali, saya akan menjelaskan sejarah periklanan di dunia terlebih dahulu ya. Baik. Periklanan secara nyata mulai menunjukkan kemajuan di awal abad 17 di Inggris. Dengan tujuan untuk mempromosikan buku dan koran yang mulai berkembang. Pada abad ke-17 di Inggris, pesan-pesan komersial masih berbentuk poster atau selebaran lepas yang dikirim dalam lipatan surat kabar. Produk yang paling banyak diiklankan pada masa ini adalah buku dan obat-obatan. Para arkeolog meyakini advertising sudah ada sejak dulu. Advertising dilakukan dalam berbagai bentuk, mempublikasikan berbagai peristiwa atau event, dan tawaran atau offers. Metode iklan pertama yang dilakukan oleh manusia sangat sederhana. Pemilik barang yang ingin menjual barangnya akan berteriak di gerbang kota untuk menawarkan barangnya pada pengunjung yang masuk ke kota tersebut. Iklan sudah dikenal manusia dalam bentuk pesan berantai, atau bisa juga disebut dengan word of mouth. Kenapa begitu? Karena tujuannya agar pesan berantai itu dapat disampaikan dari mulut ke mulut untuk membantu kelancaran proses jual beli. Pesan iklan dalam bentuk tertulis mulai ditemukan pada masa Babilonia 3000 sebelum Masehi berupa kepingan tanah liat atau juga disebut dengan clay tablet, pertulisan prasasti tentang dealer seleb, ointment dealer, juru tulis scribe, dan pembuat sepatu. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah periklanan di Indonesia. Di kota Semarang, pada tahun 1864 sudah ada surat kabar The Lokomotif yang beredar pada setiap harinya. Yang menarik perhatian adalah sebuah iklan yang menawarkan tempat penginapan dari Paris. Hal ini disebabkan oleh luasnya peredaran surat kabar terkemuka ini hingga Paris dan Amsterdam. Di Indonesia, radio sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Radio Nederland Wereldtorment yang pertama kali memancarkan siarannya ke seluruh dunia pada tahun 1920-an. Radio swasta baru hadir di Indonesia pada tahun 1960-an, yaitu sejak tumpasnya pemberontakan G30S PKI. Sedangkan RRI berdiri sejak direbutnya radio bentukan dari Hindia Belanda yang diduduki Jepang oleh Indonesia. Kemudian mulai menyebar radio-radio amatir di Bandung sebagai media perlawanan politik kaum muda terhadap sisa-sisa PKI. Kehadiran radio-radio amatir mendapat lirikan para produsen yang membutuhkan sarana promosi. Produsen pertama yang menggunakan iklan komersial adalah Ajinomoto. Selanjutnya, pemilik surat kabar Java Bode, misalnya, juga memiliki sebuah perusahaan periklanan HM Van Drop yang diawali oleh seorang bernama C.A. Kruseman.
Ia dianggap sebagai salah seorang perintis dalam periklanan di Indonesia. Resesi ekonomi yang melanda di dunia pada tahun 1850 rupanya berdampak sangat buruk bagi dunia usaha. Peluang ini dimanfaatkan oleh kelompok Cina keturunan yaitu Yap Gon Ho yang memiliki perusahaan periklanan sendiri di Batavia. Yap Gon Ho sebelumnya adalah seorang copywriter di perusahaan periklanan de lokomotif. Iklan-iklan yang ditangani Yap Gon Ho kebanyakan untuk produk buku, khususnya yang diterbitkan untuk masyarakat Cina. Tokoh Cina keturunan lain adalah Li Bingong, seperti juga Yap Gon Ho. Perusahaan periklanan Li Bingong juga dikontrak oleh Surat Kabar. Surat kabar yang mengontraknya adalah Perca Barat, yang terbit di Padang pada tahun 1850 sampai 1912. Iklan yang menonjol dari perusahaan periklanan ini adalah produk pecah belah. Khalayak sasarannya adalah penduduk Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri presentasi pada siang hari ini, mohon maaf bila ada ketidakjelasan dalam penyampaian isi materi. Dengan demikian, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.